Indonesia merupakan bangsa yang besar. Indonesia memiliki jumlah tentara aktif sebanyak 400.000 personel. Apabila kedaulatan Indonesia terancam, maka militer Indonesia siap menjaga kedaulatan NKRI. TNI sudah disumpah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. TNI sebagai komponen utama dalam penegakan kedaulatan Indonesia, dan sudah sepatutnya rela berkorban nyawa demi pertahanan Indonesia. TNI mempunyai moto yang sangat populer. Lebih baik mati di medan laga daripada gagal dalam bertugas, atau lebih baik pulang nama daripada gagal dalam pertempuran. Apabila disodorkan dua pilihan, pilih menyerah tapi selamat atau pilih tumbang tapi menang, pasti TNI dengan tegas menjawab pilih tumbang asal menang. Konflik berbagai negara akhir-akhir ini mulai memanas. Yang paling disoroti adalah konflik di Timur Tengah. Dan tak lupa, konflik antara Paman Gober dan Xi Jinping di kawasan Laut Cina Selatan. Wilayah Laut Cina Selatan sangat berdekatan dengan wilayah Laut Indonesia. Dan kemungkinan besar jika antara Amerika Serikat dan Cina benar-benar terjadi pertempuran, pasti akan sangat berdampak bagi kehidupan di Indonesia, khususnya di sekitar perbatasan-perbatasan di wilayah utara. Hampir setiap tahun, laut dan wilayah udara Indonesia sering terjadi pelanggaran. Dan secara tegas, TNI berhasil menangani, walaupun dengan alutsista yang seadanya. Misalnya awal tahun 2020 ketika Coast Guard Cina mengobrak-abrik wilayah Laut Natuna. Indonesia menegaskan tidak takut dengan Cina. Walaupun Cina mempunyai kekuatan militer yang sangat kuat, personel militer yang sangat banyak, bahkan terbanyak di dunia, serta didukung dengan persenjataan canggih yang mematikan, tetap Indonesia tidak takut. Indonesia walaupun memiliki alutsista yang belum terlalu kuat, tapi tidak takut dengan negara manapun. Dengan Amerika pun Indonesia tidak takut. Misalnya ketika kapal perang Amerika ataupun jet tempur Amerika memasuki kawasan Indonesia, para personel militer Indonesia tidak terbesit untuk balik haluan. Pernah terjadi ketika kapal induk Amerika memasuki wilayah laut Indonesia di perbatasan Indonesia-Australia. Kapal selam Indonesia berani menghadang walaupun saat itu kapal selam Indonesia rusak karena tidak bisa menyelam. Kejadian ini pun sempat diberitakan di media Amerika Serikat, dan para personel militer Amerika Serikat terkagum-kagum. Indonesia sangat tidak takut dengan negara manapun soal ancaman militer dan masalah wilayah kedaulatan. Tetapi Indonesia belum berani soal ancaman sanksi atau embargo, khususnya di bidang ekonomi maupun teknologi. Sudah berulang kali Indonesia terkena embargo oleh negara-negara besar, seperti larangan alutsista yang dimiliki Indonesia untuk digunakan berperang. Dari sini fungsi TNI jelas dilemahkan secara perlahan oleh kekuatan politik. Dan ketika alutsista yang canggih sudah dibeli Indonesia dan tidak diizinkan untuk berperang, jadi fungsinya buat apa? Masa alutsista Indonesia cuman untuk memberikan HUT RI dan HUT TNI? Dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa kemandirian soal pembuatan alutsista TNI harus benar-benar cepat direalisasikan agar dapat mengurangi dampak ketergantungan dengan negara-negara lain dan tentunya mengurangi dampak embargo dari negara-negara besar. Kalau kita punya alutsista yang super canggih dan merupakan hasil karya anak bangsa sendiri, maka militer Indonesia akan puas dalam memanfaatkannya, yang pasti bebas pakai, asal tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu Presiden Jokowi telah menegaskan untuk memperkaya alutsista-alutsista yang dibuat oleh anak bangsa sendiri.
Dan apabila suatu hari Indonesia menghadapi serangan dari negara lain, maka mau tidak mau Indonesia harus menggunakan alutsista yang saat ini dimiliki. Jika Indonesia diserang dari darat, maka Indonesia akan mengerahkan tank tempur utama dari Jerman, yakni tank Leopard. Indonesia saat ini memiliki 42 tank Leopard 2A4 dan 61 tank Leopard 2 RI. Selain mengerahkan tank Leopard yang merupakan tank kelas berat, Indonesia juga pasti akan mengerahkan tank Harimau yang merupakan tank sedang. Indonesia saat ini mempunyai 18 unit tank Harimau dan semua itu diproduksi oleh Pindad bekerja sama dengan Turki. Untuk memaksimalkan serangan, Indonesia juga akan mengerahkan helikopter-helikopter canggih, yakni Apache Guardian dan tentunya MiL-35, yang mana helikopter tersebut masuk dalam helikopter canggih di dunia. Untuk memantapkan serangan darat, kendaraan lapis baja Indonesia siap untuk diterjunkan dan tentunya membawa personel-personel di dalamnya. Dan jika ada serangan dari udara, maka TNI mengerahkan Arhanud atau artileri pertahanan udara. Dan untuk mengobrak-abrik wilayah darat musuh, Indonesia juga akan mengerahkan Armet atau artileri medan. Rudal-rudal canggih siap dilesatkan. Untuk menghadapi serangan laut, Indonesia mempunyai berbagai jenis kapal perang. Indonesia tentunya akan mengerahkan kapal selam sebagai momok yang menakutkan bagi kapal-kapal di permukaan, karena kemunculannya sangat tiba-tiba. Indonesia juga akan mengerahkan kapal frigat, korvet, kapal cepat rudal sebagai kapal permukaan untuk menghadapi jet tempur, kapal permukaan, dan kapal selam musuh. Tentu Angkatan Laut Indonesia juga akan mengerahkan kapal landing platform dock yang isinya merupakan personel marinir sebagai pasukan pendarat amfibi dan akan mengobrak-abrik wilayah pertahanan musuh. Untuk serangan di udara, Indonesia akan mengerahkan jet-jet tempur yang saat ini dimiliki oleh Indonesia. Dan tak lupa ada Oerlikon Sky Shield yang siap menghancurkan wilayah serangan dari udara. Para personel militer Indonesia, apapun persenjataannya, demi kedaulatan NKRI akan terus berupaya untuk mengamankan NKRI. Bravo TNI, bravo pengamat militer abal-abal. Sekian dari admin, terima kasih.